Di bagian yang pertama kita akan belajar sistem grid atau memahami gimana sistem grid dari Materialize CSS ini. Nah, sama seperti Bootstrap, dia juga ngebagi sistem kolomnya dari 1 sampai 12. Jadi maksimal ada 12 kolom dalam satu baris. Untuk ngebuatnya yang pertama kita butuh yang namanya class container. Tapi kita perlu perhatikan kalau class container ini nggak wajib. Nanti bedanya kalau kita pakai container, dia otomatis bikin lebarnya sekitar 70% dan juga bikin elemen-elemennya menjadi di tengah. Jadi container ini bukan bagian dari sistem gridnya, tapi kita bisa make dan bisa kita manfaatkan. Dan untuk make kolomnya sendiri kita harus menggunakan row sebelumnya. Seperti ini. Dan langsung kita lihat kalau kita mau pakai sistem kolomnya, kita tinggal nulis col diikuti dengan spasi lalu huruf S dan angka berapa tergantung berapa kolom yang mau kita bikin. Karena maksimal 12, jadi kalau saya tulis di sini S1, saya tutup dulu div-nya. Jadi kalau kita punya banyak S1 di sini, artinya maksimal kita hanya boleh punya 12 S1 karena kalau di total jadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini maksimal kita punya 12 S1 dalam satu baris. Kalau kita lihat dulu sekarang hasilnya, kita nggak lihat apa-apa karena si S1-nya ini nggak punya warna sekarang. Nah teman-teman bisa ngubah warnanya langsung. Jadi ini praktisnya, biasanya kita kalau ngerubah warna, saya akan tambahkan CSS di sini. Biasanya kita ngambil nama kelasnya, misalnya kita tulis jadi S1 sama dengan S1, kita ubah backgroundnya menjadi merah misalnya. Dan tentu yang belum ada di sini adalah lebar dari S1 sendiri. Kita lihat dulu inspect element, body, container, row. Kolom S1-nya di sini dia udah ada sebenarnya lebarnya dan lain-lain, tapi yang belum kita isi adalah kontennya. Nah, kita lihat kalau saya isi konten di sini langsung semuanya. Ini S1. Reload. Nah, teman-teman lihat di sini ini sistem kolomnya. Jadi kontainernya bikin dia otomatis lebarnya 70%. Karena kalau kita nonaktifkan ini, maka dia akan ngambil yang di atasnya dulu 85, lalu kalau kita hilangkan maka dia akan ngambil full width-nya. Kalau kontainernya saya hilangkan, maka dia akan otomatis selebar ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai otomatis full lebarnya, tinggal pakai kelas container seperti tadi. Nah, kalau enggak, kalau kita mau ngebatasin, tinggal pakai lebarnya kita batasin di sini. Dan yang kita lihat di sini adalah S1-nya ada 12 maksimal. Kalau saya tambahin satu lagi, dia udah nggak akan cukup karena udah lebih dari 12, maka dia akan otomatis ngisi di bagian berikutnya. Nah, dari sini berarti teman-teman bisa main-mainin. Misalnya kita cuma butuh 2 kolom, saya cuma butuh, kita cuma mau 2 kolom, berarti tinggal 12 bagi 2. Satu S6, satunya S6, dan kita ganti jadi S6 sekarang. Maka kita akan lihat lebarnya otomatis ngebagi 50% di sini. Tentu pada contoh aslinya kita nggak mau ngerubah warnanya langsung, karena setiap kita pakai sistem kolom ini maka dia juga akan ikut berubah warna. Nah, yang teman-teman bisa lakukan antara ngasih kelas di sini atau ngasih kelas spesifik di bagian mana kita mau ngubah warnanya. Ini cuma contoh aja, kita nggak mau ngubah sifat asli dari kelas-kelas yang udah datang dari Materialize CSS. Yang bisa kita lakukan lagi, misalnya kita punya row berikutnya. Jadi teman-teman tinggal taruh lagi di dalam row lagi. Saya akan bikin untuk S4 misalnya di sini, berarti 4 kali 3, kita tinggal bikin 12. Kita bisa lihat di sini dia otomatis ngebagi ke 3 kolom bagian S1-nya. Bagian S4-nya maksud saya. Jadi tinggal 12 bagi berapa sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kalau butuh sidebar-nya misalnya lebarnya 30%, berarti tinggal S3, dan kontennya berarti 12 kurang 3. Nah, itu simpelnya matematikanya, nggak ribet sama sekali. Ada juga feature-feature, misalnya kita mau bikin dia offset artinya otomatis langsung ke kanan, nggak ngisi sebelumnya, karena misalnya saya cuma punya S4 di sini. Dia akan otomatis ngisi S4-nya di bagian ini. Tentu contohnya konyol, saya harusnya S4 di sini namanya. Saya kasih warna dulu biar kita ngelihat. Background blue,
Jadi kalau kita lihat sekarang, lebarnya dia otomatis ke paling kiri, tapi kalau mau kita dorong ke kanan atau mau kita pindahkan ke kanan, kita tinggal nulis offset, lalu S berapa jauh mau kita ubah offset strip S. Misalnya kita mau ubah 2 kolom, maka kita tinggal tulis offset strip S2, maka dia akan otomatis pindah 2 kolom baru ke sini. Nah, ini enaknya sangat-sangat fleksibel. Selain itu kita juga bisa pakai sistem push atau pull. Jadi anggap di sini ini pertama, lalu ini kedua. Jadi contoh kali ini sama-sama S6 dan saya akan hilangkan offsetnya di sini, kita nggak butuh offset. Kalau kita pakai seperti ini, maka kita akan otomatis ini pertama dulu, lalu ini kedua. Nah, kalau kita mau balik, kita bisa pakai sistem push sama pull, dimana kalau mau pakai pushnya, kita tinggal tulis di kelasnya juga sama seperti offset, tapi kali ini kodenya adalah push. Kita mau push berapa ke kanan, misalnya saya akan push S6 di sini. Kita lihat dulu kalau cuma nulis ini, maka dia akan numpuk elemen yang tadinya. Ini pertama, kita lihat di sini, ini kedua masih ada tapi dia berada di belakang. Nah, kalau teman-teman mau narik, jadi yang tadinya di kanan mau dipindahin ke kiri, bisa ditebak, kita tinggal pakai pull, lalu S6 kalau mau digeser 6 kolom. Nah, ini enak, sangat simpel. Nah, saya juga mau teman-teman ketika pakai kelas-kelas ini sambil belajar gimana cara bikin framework CSS sendiri. Karena kalau kita lihat di sini, misalnya saya klik di sini, teman-teman bisa lihat sebenarnya di sebelah kanan berapa lebarnya, gimana sistemnya, apakah dia posisinya relatif atau statik, dia pakai float left pada call row-nya. Jadi dari sini kita bisa belajar gimana bikin framework CSS kita sendiri, bukan sekedar make aja. Nah, untuk responsifnya sendiri, dia sebenarnya otomatis responsif kalau kita kecilkan seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau kontrolnya lebih, misalnya si elemen ini kita mau bikin kalau dia lebih kecil dari ukuran smartphone, dia otomatis lebarnya 100%, bukan lagi ngebagi 50%. Kita tinggal mainkan di sini, jadi ada beberapa aturan. Ada untuk ukuran S, yang kita lihat sekarang ini adalah S semua. Ada ukuran M dan juga ada ukuran L. Jadi sama, makanya tinggal kita ganti jadi M6, L6 dan seterusnya. Nah, bedanya kalau S ini kita makanya akan berlaku di sampai lebih kecil sama dengan 600 pixel. Kalau untuk M dia berlaku sampai lebih kecil sama dengan 992 pixel. Sementara kalau L dia berlaku lebih besar dari yang tadi. Nah, jadi kita bisa ngatur di sini, misalnya kita mau ketika dia lebih kecil dari 600 pixel, kalau di sini kita standarnya langsung lebih kecil, karena kalau kita pakai lebih kecil maka otomatis lebih berlaku lebih besar kalau kita nggak nulis spesifiknya. Nah, tapi misalnya saya kasih tahu kalau dia pada ukuran desktop atau lebih besar dari 992, atau saya pakai M aja lebih di bawah 992, maka kita akan bikin M-nya 12 misalnya, atau dia akan full kolom ketika ukurannya lebih besar. Nah, kita bisa pakai, saya akan komentarin dulu sistem grid-nya. Jadi yang akan kita lihat sekarang, ini S1, ini S6, M12, dan ini cuma S6. Jadi kita akan lihat bedanya. Kalau saya reload sekarang, teman-teman lihat pada ukurannya sekarang, dia akan pakai full lebarnya. Meskipun ada S6 di sini, tapi dia akan tetap lihat kalau dia lebih udah di atas, masih di bawah 992, belum nyampe 600, maka dia akan tetap pakai yang M dulu. Nanti kalau kita resize sampai dia lebih kecil daripada 662 pixel, baru dia akan ngebagi kontennya lagi 50% seperti ini. Nah, jadi ini kayak kalau belajar bahasa program kita kayak pakai if else. Ketika dia lebih kecil dari 600 pakai ini, tapi kalau ketika lebih besar dari sesuatu maka pakai ini. Jadi tinggal dimainkan, tapi standarnya kalau kita nggak mau ngubah apa-apa, kita pakai S aja semua. Tapi kalau sekali lagi kalau mau dibikin berbeda, tinggal dimainkan S, M, dan L-nya bisa ditumpuk sekaligus seperti yang kita lihat tadi. Jadi kalau kita bikin di sini M9 lalu L12, yang akan kita lihat pertama lebih kecil, maka dia akan pakai S6. Tapi kalau udah lebih gede dia akan pakai M9, dan kalau udah gede banget dia akan pakai L12 di sini. Nah, jadi ini 3 kelas yang bisa kita mainkan, sangat simpel. Semoga jelas, sampai jumpa di bagian berikutnya.